Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertemu lagi dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Puji Tuhan, kita mau langsung saja baca di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi dalam kalimat di sini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bicara tentang kepala, bisa juga kita artikan tentang pemimpin. Seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bisa di keluarga, sebagai pemimpin keluarga, bisa mungkin di pekerjaan, di satu perusahaan, atau juga mungkin di dalam komunitas kecil sekalipun. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dicontoh, menjadi teladan. Di sini dikatakan Tuhan akan menjangkat engkau menjadi kepala. Jadi bukan hanya sekedar pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala dalam satu perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kita ini sebagai orang-orang percaya dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Tadi saya katakan pemimpin itu apa? Menjadi contoh, menjadi teladan. Perkataan, perbuatan, kemudian tindak tanduk dan lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah menjadi pemimpin dimanapun kita berada? Jangan katakan, loh aku kan hanya seorang murid, aku kan hanyalah seorang karyawan biasa, aku bukan kepala sekolah mungkin kalau di sekolah, aku bukan kepala perusahaan mungkin bagi yang punya perusahaan. Bukan bicara itu saja, tetapi di sini saya tadi garis bawahi, kepala itu adalah pemimpin dan seorang pemimpin itu harus menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Apakah kita sudah bisa menjadi teladan? Apakah kita sudah bisa menjadi berkat dimanapun kita berada? Itu artinya kepala. Yang dicontoh, yang diturut. Nah, kita seringkali sebagai seorang percaya, kita mungkin menyanyi, kita mungkin berkata, Tuhan aku ingin belajar seperti Engkau. Tuhan aku ingin belajar seperti Yesus. Kalau kita mau, kita bisa nyanyi mungkin seperti Yesus, itu saja ku pinta. Bagus, tapi apakah hanya sekedar menyanyi saja? Tetapi prakteknya bagaimana? Biar kita, firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Menjadi pemimpin yang bisa menjadi satu teladan, menjadi mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, siapakah seorang pemimpin itu? Siapakah seorang kepala itu? Dikatakan di bagian bawah, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kau lakukan dengan setia. Yuk kita garis bawahi di sini. Seorang pemimpin adalah seorang yang setia. Setia kepada siapa? Setia kepada pasangan. Setia kepada siapa? Setia kepada pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Setia kepada apa? Setia kepada setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Terutama setia kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor kalau engkau setia. Kalau enggak setia, enggak bisa menjadi kepala, enggak bisa menjadi pemimpin. Setia.
Yang kedua ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Nggak mau jalan karepnya sendiri. Sak karepnya dewe. Aku mau ke sini ya ke sini. Aku mau ke situ ya ke situ. Padahal firman Tuhan katakan lurus. Nah, ini adalah Tuhan bisa jadikan anak Tuhan kita menjadi kepala apabila kita setia. Dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tidak berjalan semaunya sendiri. Tetapi lurus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Biar jadi nggak serta-merta, oh ya firman Tuhan kan mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tapi bagaimana hidup kita? Apakah kita bisa menjadi kepala? Apakah kita bisa menjadi pemimpin kalau kita nggak setia? Nggak setia kepada pasangan, nggak setia kepada pekerjaan, nggak setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Terutama nggak setia kepada Tuhan. Apa firman ini bisa? Ada? Bukan serta-merta setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen jadi kepala, diberkati. Ada yang harus dilakukan, setia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, setia. Setia itu penting. Karena apa? Di dalam Matius 25, kita buka ini ayat mungkin sudah sering kita baca ya. Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat 21 demikian bunyinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Ini bicara tentang talenta. Ya, kita garis bawahi dikatakan dalam kalimat ini, hai hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini salah satu. Setia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, setia. Maka di dalam tadi Ulangan 28, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Tetapi setia. Setia kepada perkara yang kecil. Jangan, oh itu kok begini, iri-iri dengan lihat orang lain. Sepertinya apa ya lebih daripada saya mungkin. Yuk kita hilangkan itu. Apapun perkara Tuhan inginkan, perkara kecil dulu. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Tuhan akan jadikan kita sebagai seorang pemimpin kepala. Jadi sekali lagi, biar kita menjadi seorang pemimpin kepala di sini bukan hanya bicara status seorang pemimpin di perusahaan atau dimanapun kita menjadi kepala, menjadi pemimpin, yaitu apa? Menjadi berkat. Perkataan kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada, kita berdampak gitu loh. Berdampak yang baik, mempengaruhi yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, biar hari ini kita mau belajar, kita mau menjadi orang-orang yang setia akan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Di gereja mungkin, di pekerjaan, di rumah tangga, di pendidikan bagi yang masih bersekolah. Biar setia. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Asalkan engkau setia dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini renungan pagi yang dapat saya sampaikan. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia di dalam Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, berjalan dalam pimpinan Tuhan Yesus dalam pertolongan Roh Kudus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.